Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an yajma'ana fi hadzal makan al-mubarak, fi hadzal masjid, Masjid Al-Furqan, fi itar Mustashfa Aisyah Al-Islamiyah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salihal a'mal, kama nas'alu jalla jalaluhu an yashfiya jami'a mardana wa mardal muslimin, wa bil khusus alladhina yaskunun wa yarqudun wa yastahirun fi hadhihi al-mustashfa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk bulan Zulhijjah dan kita alhamdulillah masih dalam kondisi sehat walafiat, meskipun barangkali di antara saudara-saudara kita sampai hari ini belum bisa beraktivitas seperti biasa, masih berbaring di atas tempat tidur. Tentu selalu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan kesembuhan kepada mereka dan juga kepada keluarga, agar diberi kesabaran menghadapi musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin sudah pernah kami sampaikan sebelumnya bahwa kita ini umat akhir zaman. Umat Muhammad itu umat akhir zaman, karena Nabi kita adalah Nabi penutup. Berarti umatnya otomatis umat penutup. Artinya tidak ada lagi umat setelah kita. Setelah kita ini hari kiamat. Setelah kita ini adalah hari kiamat, tidak ada lagi umat. Nah, umat Muhammad ini umurnya pendek. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa qalilun minhum tajawaz an zalik." Yang artinya sebagian besar umur umatku ini, kata Nabi, itu kisaran 60 dan 70 tahun. Jadi ini bukan saya yang mengatakan, tapi Nabi. Dari mana Nabi infonya? Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu adalah utusan Allah. Suatu perkara gaib yang disampaikan itu benar adanya, karena dia menerima dari Allah. Nah, salah satu info gaib yang diberikan Allah kepada Nabi kita itu adalah tentang umur. Sebagian besar umur umat Nabi Muhammad ini kisaran 60-70 tahun. Mungkin di antara kita, jika ada di antara ini yang sudah di atas 70, maka saya katakan panjenengan adalah manusia langka, karena melewati batas mayoritas. Mayoritas di bawah 70, Bapak Ibu sekalian. Buktinya Nabi Muhammad berapa umurnya? 63. Itu kalender Hijriah. Kalau pakai Masehi, Januari Februari mungkin cuma 61 atau 60. Demikian hanya Abu Bakar, ya 62. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 62, 61. Ali bin Abi Thalib 61. 4 imam, 4 khalifah ini hanya satu yang umurnya panjang, yaitu Utsman bin Affan, sampai 80 lebih. Sisanya di bawah 70. Mungkin di antara yang hadir di sini, sekali lagi saya sampaikan, jika panjenengan di atas 70, panjenengan manusia langka, karena menyelisihi mayoritas. Adapun yang umurnya mungkin sekarang sudah 60, mulai berdebar-debar, mulai menghitung-hitung hari kapan itu terjadi, dan pasti itu terjadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati.
Bukan berarti di bawah 60 leha-leha. Karena fakta juga membuktikan banyak yang meninggal 60, 50, 40. Mungkin ada teman-teman kita satu profesi atau satu bangku dahulu sekarang sudah tidak ada. Misalnya teman saya dulu, baik itu di SD, di SMP, waktu kuliah sudah nggak ada, dan banyak jumlahnya. Mungkin teman-teman panjenengan juga waktu SD dulu masih ada, sekarang nggak ada. Teman-teman waktu sebaya masih sama-sama bermain, sekarang sudah tidak ada. Itulah kematian. Tidak ada yang bisa memprediksi. Allah berfirman, "Ma tadri nafsun maza taksibu gada." Tidak ada satu pun yang tahu di mana dia akan meninggal, apa yang perbuatannya besok. Wa ma tadri akan meninggal. Apakah di bumi Arema atau di luar Arema? Ada yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Malaikat juga tidak tahu. Ada dalam perkara gaib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kehidupan akan ada setelah kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu kata Allah sama dengan perbandingan 1000 tahun di dunia. Jadi skalanya 1:1000. Kalau kita menghitung-hitung, kalau misalnya rata-rata umur kita ini 60, jika dibandingkan dengan di akhirat, maka hanya 1,5 jam. Jadi 60 tahun di dunia sama dengan 1,5 jam di akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, perjalanan masih panjang. Oleh karena itu, mari kita selalu mawas diri. Pergunakanlah sisa hidup kita ini untuk mempersiapkan diri kita di akhirat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap di antara kalian, kata Allah, mempersiapkan diri untuk hari esok. Hari esok yang mana? Bisa jadi hari esok di dunia dan hari esok di akhirat. Ini hari esok di sini bisa dunia, bisa akhirat. Untuk hari esok di dunia misalnya ya keluarga kita, putra-putri kita persiapkan untuk besok. Ketika kita sudah meninggal. Biasanya yang dipersiapkan ya mungkin kebanyakan ya tentang masalah perut. Masalah pekerjaan, ya normal. Ya, kita orang tua pasti akan memikirkan itu. Nanti kalau saya meninggal, kalau saya sudah tua, anak saya makan apa? Itu biasa. Memang Al-Quran juga menyinggung itu. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim." Hendaklah setiap orang tua itu, kata Allah, merasa was-was, merasa waspada tentang masa depan putra-putrinya. Makan apa? Tapi bukan hanya itu saja yang kita pikirkan, Bapak sekalian. Perkara generasi kita makan apa itu penting. Tapi perkara yang maha penting adalah berkaitan dengan keimanan dan ketakwaannya. Kalau bahasa sederhana, kalau orang tua mewaspadai tentang ma ta'kuluna min ba'di, ya oke lah, wajar. Putra-putriku, kalian makan apa setelah ayah meninggal? Wajar itu. Tapi yang lebih penting adalah ma ta'buduna min ba'di. Putra-putriku, kalian setelah ayah meninggal jadi apa? Apakah masih tetap ke masjid? Apakah masih sholat berjamaah di Masjid Al-Furqan? Apakah masih puasa Ramadan? Ma ta'buduna min ba'di. Ini yang masalah yang sangat dinomorsatukan oleh para nabi, para wali dan seterusnya. Seperti Allah menceritakan dalam Al-Quran,
am kuntum syuhada iz hadara yaqubal mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Hai umat Muhammad, apa kalian menjadi saksi ketika kematian menjelang, ketika Yakub menjelang kematiannya, dia menjelang ajal. Beliau mengumpulkan putra-putrinya. Iz hadara Yaqubal maut. Ketika Nabi Yakub menjelang ajalnya, masih hidup, belum meninggal, belum, masih sadar, masih siuman, ya, tapi sudah tahu akan meninggal. Kemudian dikumpulkanlah putra-putrinya. Apa yang beliau tanyakan? Ma ta'buduna min ba'di. Putra-putriku, setelah ayahanda meninggal, apa kalian masih sholat? Beliau tidak bertanya ma ta'kuluna min ba'di. Putra-putriku, setelah ayahanda meninggal, kalian makan apa? Tidak. Meskipun itu perlu, tapi yang paling penting adalah ma ta'buduna min ba'di. Setelah ayah meninggal, kalian apakah masih menjadi orang beriman? Setelah ayah meninggal, apakah kalian masih jamaah, masih puasa, masih menjaga akhlakul karimah, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka disinilah pentingnya orang tua sejak dini menanamkan nilai-nilai keimanan di hati putra-putri, menanamkan nilai-nilai keislaman, membiasakan ibadah, membiasakan mendengar pengajian, membiasakan bertutur kata yang mulia. Apalagi sekarang ini gempuran peradaban semakin dahsyat. Sebagian besar kita orang tua pasti putra-putrinya sudah memegang yang namanya gadget, itu pasti sudah. Umur 5 tahun sudah main. Nah, kita tidak tahu mereka melihat apa, kita tidak tahu mereka baca apa, dan seterusnya. Dan itu pengaruhnya jauh lebih besar daripada yang mereka dengar di kelas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi semakin menjelang kiamat ini, ujian ini semakin berat. Maka dari sinilah setiap orang tua harus was-was. Ketika sudah tua, bagaimana dengan putra-putrinya? Apakah masih seperti dulu ketika orang tuanya masih kuat? Apakah masih seperti dulu ketika orang tuanya bisa menegur, melarang, menggiring, dan seterusnya? Karena kata ahli pendidik, manusia itu ibaratnya tangkai pohon. Kalau tangkai pohon itu masih muda, masih hijau, itu gampang untuk diarahkan ke kanan dan ke kiri. Masih kecil. Ya. Dan memang dari sisi syar'i memang kewajiban orang tua untuk mengarahkan tangkai-tangkai yang masih hijau itu, untuk diarahkan ke masjid, untuk ditegur, untuk dilarang, dan sebagainya. Dan itu masih lunglai, masih bisa diatur. Tapi kalau sudah tua, tangkai pohon kalau sudah tua, digeser, patah dia. Begitulah manusia. Ketika masih hijau, masih mudah untuk diarahkan, masih mudah untuk diajak kompromi, masih mudah untuk diajak karena masih hijau. Tapi kalau sudah tua, kaku. Begitu diarahkan, patah dia. Maka sebelum dia menjadi kaku, maka segeralah biasakanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sejarah pun juga membuktikan bahwa tidak selamanya orang tuanya kiai, anaknya juga kiai. Betul kata orang, buah itu jatuhnya nggak jauh dari pohonnya. Memang itu benar kata orang bijak, tapi nggak selamanya demikian. Tidak selamanya bapaknya kiai, anaknya kiai. Bisa jadi bapaknya kiai, anaknya kafir.
Contohnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan beliau. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Kami telah mengutus Nabi Nuh, kata Allah, kemudian beliau berdakwah di tengah kaumnya selama 1000 tahun, kurang 50. Berarti masa dakwah Nabi Nuh ini berapa tahun? 950 tahun. Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu masa dakwanya hanya 22 tahun. 12 tahun di Mekah, 10 tahun di akhirat. Tapi Nabi Nuh masa dakwahnya 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Berapa yang beriman? Berapa biji? Berapa kepala yang beriman? Tidak sampai 100. Ada mengatakan 40, ada mengatakan 60, ada mengatakan 80. Sebagian besar mengatakan 60 tahun. 60 kepala, maaf, 60 orang. Jadi Nabi Nuh berdakwah 650 tahun, yang beriman hanya 60 biji. Berarti satu orang didakwai berapa tahun? Silakan dibagi 650 bagi 60. 950 bagi 60. Jadi satu orang itu didakwai berpuluh-puluh tahun. Itulah. Maka di antara yang tidak beriman adalah istrinya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surah Tahrim. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atanu wa imra'atu. Allah memberi contoh dua orang kafir, dua wanita kafir yang tetap kafir padahal suaminya adalah nabi, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Termasuk yang tidak beriman adalah putranya Kan'an. Allah mengabadikan itu dalam Al-Quran. Ketika taufan datang, sampai detik terakhir, ombak di belakangnya sudah menghampirinya, Nabi Nuh memanggil, irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Itu apa itu? Ikhfa. Idgham mutaqaribain. Irkam ma'ana. Boleh dibaca irkam ma'ana. Asalnya irkaba ma'ana. Ini hanya satu dalam Al-Quran contohnya itu. Irkam ma'ana. Ayo naik. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak ya ayah, saya mampu berenang. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man. Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah hari ini kecuali yang ada di atas perahu. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka dihalau oleh ombak, maka dia termasuk orang yang tenggelam. Kan'an, putra seorang nabi, ayahanda adalah nabi, manusia paling mulia pada zamannya. Di atasnya kiai, di atasnya ulama, nabi, ya, tapi putranya adalah kafir, Kan'an. Dan masih banyak contoh yang lain. Maka jangan sampai kita ini berpedoman kepada pepatah tadi, bahwa pohon buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu tidak selamanya demikian. Artinya tetap seorang ayah itu mendidik putra-putrinya. Bagaimana jika sudah berusaha tapi tetap mbaleho, tetap ya itu sudah urusan dia. Itu sudah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban orang tua memang tidak memaksa, tapi kalau sudah mengajak kemudian masih tetap dia tidak ingin, ya itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai batas mana orang tua untuk mengajar secara keras? Ya bisa dicubit, bisa. Ya. Jangan sampai memukul dengan keras, tidak bisa juga. Dicubit ya. Cubit boleh, orang tua mencubit anaknya. Menjewer boleh. Ya. Kalau sampai membunuh enggak, jangan. Jewer boleh, keras itu tegas. Maka Rasulullah mengatakan, ya, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'a. Ajaklah, perintahkan putra-putrimu untuk sholat ketika mereka umur 7, kata Nabi. Wadribuhum 'alaiha
wa hum abna'u asyr. Kalau sudah berumur 10 tegas. Kalau bahasa Nabi itu pukul, ya mungkin kalau bahasa pendidikan bersikap tegas ketika sudah berumur 10 tahun, atau bisa dicubit ketika dia tidak mau bangun subuh, bisa dicubit ketika dia tidak mau jamaah, bisa dicubit kalau dia tidak mau sholat dan sebagainya. Ketika berumur 10 tahun. Kalau sudah dewasa, sudah balik, ucapan saja. Karena kalau sudah balik, masing-masing sudah taklif, masing-masing sudah nafsi-nafsi. Dosanya ditanggung sama-sama. Maaf, dosanya ditanggung sendiri-sendiri kalau sudah balik. Jadi anak kalau sudah balik hanya di perkataan saja. Tidak perlu sampai ditegas, dipukul tidak, atau dicubit tidak. Karena dia sudah mengerti. Karena sudah nafsi-nafsi, sudah masuk umur balik, sudah masuk taklif namanya. Dia sudah nafsi-nafsi. Kalau nggak salah urusan dia. Orang tua hanya mengajar saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kembali lagi pentingnya kita mendidik. Di akhir risalah singkat ini mungkin kita sudah pernah dengar hadis Nabi, "Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salat, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa bih aw waladin salih yad'u lahu." Jika Bani Adam meninggal maka putuslah amal. Jadi dia tidak menerima amal lagi kecuali 3. Pertama, dia pernah sedekah, amalnya terus mengalir. Kemudian dia pernah mengajar ilmu, maka ilmunya selama dipelajari maka dia mendapat kiriman pahala. Yang terakhir, waladun saleh yad'ulah, anak saleh yang selalu mendoakan orang tua. Mungkin pemahaman kita di sini hanyalah sebatas doa saja yang bisa manfaat, padahal tidak. Ya, maksud saya adalah di antara manfaat yang bisa diperoleh dari orang tua, dari anak yang saleh adalah doanya. Itu yang pertama. Yang lain adalah banyak. Selama anak saleh ini mengamalkan taklim, mengamalkan ilmu, mengamalkan didikan dari orang tuanya, maka orang tua juga memperoleh kiriman pahala. Misalnya ada anak saleh berkat ajaran orang tuanya sehingga dia menjadi saleh, sehingga dia itu mengamalkan semua pengajaran dari orang tuanya sampai dia berumur 60-70 tahun, orang tua sudah meninggal. Maka selama itu pula orang tuanya juga menerima pahala yang sama. Al-waladu min kasbi abih. Anak yang saleh itu berkat jasa didikan orang tua. Maka disinilah pentingnya kenapa mendidik anak itu sangat penting untuk investasi kita ketika kita sudah meninggal. Tapi kalau anaknya adalah membandel, sebaliknya wal'iyadu billah, kita tidak memperoleh apa-apa. Bahkan mungkin bisa jadi kita ditanya oleh Allah, kenapa anakmu bisa menjadi bandel? Kenapa bisa menjadi bandel? Kenapa tidak dididik ketika dia masih hijau, ketika masih dia tangkai yang bisa digerak-gerakkan? Kenapa telat mendidiknya ketika sudah menjadi tangkai yang keras sehingga tidak bisa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kita untuk orang tua dalam rangka mendidik anak. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan taufik hidayah kepada kita semua dan juga kepada putra-putri kita sehingga menjadi anak yang saleh dan salehah. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.